Baru 1 bulan menikmati manisnya madu pernikahan, seorang pegawai BUMD di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya istri sirinya hingga meninggalkan luka sayatan di pipi. Pemicunya sepele, korban minta dokumen-dokumen pribadinya yang telah dipindahkan pelaku ke rumah dinasnya dikembalikan. Sri Wahyudi nekat meminta tolong melalui siaran langsung di media sosial saat dirinya dianiaya suami sirinya. Korban mengambil jalan pintas karena khawatir suaminya masih emosi membahayakan nyawanya. Pasca peristiwa tersebut, korban mengalami luka sayatan di pipi kiri dan mendapatkan 29 jahitan. Sementara suaminya, yang merupakan pegawai BUMD di Makassar, Sulawesi Selatan, menyerahkan diri ke Polsek Panakukang diantar keluarga. Peristiwa yang terjadi pada 11 Agustus itu dipicu korban yang meminta dokumen-dokumen pribadinya kepada suami yang baru menikahinya selama 1 bulan. Menurut korban, pelaku memindahkan barang-barang miliknya dari kamar kosnya ke rumah dinas tanpa sepengetahuannya. Permintaan tersebut menjuluk emosi pelaku. Korban pun dianiaya dan diseret ke dapur. Saat itulah pelaku meraih pisau dan melukai wajah korban. Saat berhasil melepaskan diri, korban meraih ponselnya dan melakukan siaran langsung di media sosial dengan kondisi wajah penuh luka. Yaitu motif mengenai perselisihan atau percekcokan di mana untuk korban saudari SW meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Atau mungkin dia nggak bisa nahan emosinya atau gimana. Dia tarik bajuku, dia jambak rambutku, dia seret bawa ke dapur. Itu awalnya tuh dia mau bawa saya ke kamar mandi, mau ditikam, pakai pisau dapur. Tapi saya masih bisa mengelak pakai tanganku. Akhirnya saya bisa keluar dari kamar mandi tersebut. Tapi setelah di depan kamar mandi, dia semakin brutal. Pelaku pun dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan yang menimbulkan luka berat dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sementara di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, seorang suami gelap mata lantaran istrinya berkali-kali minta cerai. Pelaku kemudian menyiram istri sirinya dengan air panas saat korban sedang tertidur. Sempat lari ke dalam hutan selama beberapa hari, Tasrik, warga desa Raksa Jiwa Semidang Aji, Ogan Komering Ulu, pelaku penyiraman air panas ke istrinya, akhirnya diamankan polisi unit perlindungan perempuan dan anak Reskrim Polres Ogan Komering Ulu. Pelaku nekat menyiram istri sirinya dengan air panas mendidih saat tidur pulas karena kesal selalu diajak cerai. Kejadian berawal saat korban sedang tidur di kamarnya sementara pelaku ke dapur untuk memasak air. Setelah memasak air, pelaku masuk ke dalam kamar korban dan menyiramkan air panas ke tubuh korban. Setelah menyiram air panas ke tubuh korban, pelaku melarikan diri ke dalam hutan. Si pelaku menyiram korban ini dengan cara dia sengaja merebus air di dalam panci, kemudian dimasukkan dalam ember. Dan tengah malam di saat istrinya lagi tidur, disiram menggunakan ember itu ke sekujur tubuh istrinya. Yang menyebabkan luka-luka bekas air panas yang sangat banyak dan menyebabkan istri tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Kami menangkap pelakunya ini dan kami kenakan pasal penganiayaan berat. Pasal 354 ayat 1 yang terancam hukuman kurang lebih 8 tahun. Saat ini korban yakni Endang Safitri masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu ember yang digunakan pelaku untuk menyiramkan air ke tubuh korban dan beberapa helai pakaian korban. Pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Di Cikupa, Tangerang, Banten, masalah ekonomi membuat seorang suami menganiaya istrinya hingga kritis. Pasca penganiayaan, pelaku berusaha kabur, namun berhasil ditangkap warga yang mendengar keributan di rumah pelaku.
Yadi, pria ini ditangkap warga saat hendak kabur dari rumahnya di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Lelaki 48 tahun ini menganiaya istrinya sendiri, Ella, menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Warga yang kesal sempat menghakimi Yadi sebelum akhirnya dievakuasi polisi ke Polsek Cikupa. Warga sekitar mengatakan melihat pelaku cekcok dengan istrinya yang sedang beristirahat di kamar. Tidak berselang lama, terdengar teriakan hingga warga berdatangan. Warga mendapati istri pelaku sudah bersimbah darah dengan luka bekas senjata tajam di leher dan tangan. Suami istri pelaku. Oh, menurut pelaku suami istri katanya sih, saya dengar-dengar ya, itu udah dari bulan puasa katanya udah cekcok. Itu doang. Saya tahunya seperti itu doang udah. Yang abang tahu cekcoknya apa sih pemicunya, Bang? Kalau masalah itu perekonomian sih. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam dan pakaian milik korban. Menurut polisi, kejadian ini dipicu masalah ekonomi di mana pelaku yang juga sopir pengangkut sayuran di pasar ini pendapatannya berkurang hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kececokan itu diawali sebenarnya hal sepele ya, masalah sebelumnya memang mereka ini sudah ada ribut ya, sudah saling istrinya udah ke mertuanya gitu ya. Tadi sore itu ada konslet listrik. Nah, kebetulan posisi ininya itu masa kering atau ininya itu berada dalam kamar yang dikunci istrinya. Pada saat dibuka susah, mungkin ya terjadi percecokan mulut. Akhirnya ya mungkin saling ribut ya, istri. Akhirnya timbul emosi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cikupa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Masih seputar ekonomi dalam rumah tangga, seorang suami di Kota Jambi menganiaya istrinya lantaran bantuan langsung tunai dari pemerintah saat pandemi tak kunjung cair. Hasan 47 tahun diringkus aparat Polsek Jelutung Kota Jambi usai menganiaya Herlina, istrinya dengan batu ulekan dan pisau. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku mengaku kesal lantaran korban tidak kunjung mengurus bantuan langsung tunai dari pemerintah. Tersangka menanyakan dana bantuan langsung tunai atau BLT yang belum cair karena belum diurus oleh istrinya. Terjadi pertengkaran itu tersangka emosi dan melakukan pemukulan serta penikaman terhadap korban. Menurut keterangan adik korban, tersangka memang ada beberapa kali melakukan KDRT. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria menganiaya istrinya saat cekcok hingga terluka di kepala. Pelaku yang pengangguran ini marah karena korban minta cerai. Usai sudah pelarian Suwandi alias Aki alias Andi Pincang, pelaku KDRT ini ditangkap di tempat persembunyiannya Jalan Amal, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Pria berusia 40 tahun ini mengakui perbuatannya menganiaya istrinya dengan senjata tajam karena sakit hati. Korban mengancam minta cerai dan menikah lagi dengan pria lain. Menurut pengakuan daripada tersangka ini cemburu oleh istrinya yang mengatakan ingin cerai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kemudian digiring ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka dan istrinya terlibat pertengkaran hebat di rumahnya. Tersangka yang pengangguran ini kemudian secara membabi buta menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi terluka, korban keluar dari rumah meminta tolong. Orang tua serta keluarga yang tinggal di sebelah rumah dan melihat kejadian tersebut langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban sendiri terluka di bagian leher.
Penjahat kelas kakap tewas dalam baku tembak dengan polisi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.